Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa masih diberi nikmat. Mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Qaulu faslun utawi kono fasal suwiji. Takbire fasal guslul mayyiti wa takfinuhu wassalatu alaihi. Jadi ini menjelaskan tentang jenazah atau mayit. Mayit itu punya kita orang yang hidup punya kewajiban untuk si mayit apa saja, memandikan mayit, mengkafani mayit dan lain-lain. Nanti akan dibahas. Nah, qalu guslul mayyiti utawi ngedusi mayit wa takfinuhu lan ngafani mayit. Wa sholatu lan nyolati alaihi ing atase mayit wa dafnuhu lan ngubur mayit. Iku fardu kifayatin, iku fardu kifayah. Jadi hukumnya kita wajib memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit, mengkubur mayit. Tapi kewajiban tersebut adalah fardu kifayah. Artinya tidak harus satu kampung nyolati mayit, tidak harus satu kampung ikut memandikan mayit, tidak harus, cukup sebagian saja, cukup diwakilkan saja, itu sudah gugur kewajibannya. Jadi misalkan satu kampung ada 500 orang misalkan, yang nyolati, yang ngafani itu cuman 2 orang saja, makmum dan imam, itu sudah cukup. Kewajiban fardu kifayah sudah gugur satu kampung. Jadi fardu kifayah beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain itu per orang berkewajiban. Contohnya sholat fardu duhur. Jadi nggak bisa diwakilkan. Dia harus sholat sendiri. Jadi memandikan mayit hukumnya fardu kifayah. Wa takfinuhu mengkafani mayit juga sama, wajib fardu kifayah, menyolati mayit. Tapi idza kana ing dalem nalikane ana sapa mayit ana iku musliman, iku Islam. Ketika mayit adalah orang Islam, wulida ingkang den lairake sapa mayit muslim mau hayyan hale urip. Jadi ketika mayit tersebut adalah orang Islam yang lahir dalam keadaan hidup. Jadi lahir misalkan setelah umur misalkan 5 tahun atau 7 tahun atau 20 tahun. Lah itu nanti yang berkewajiban bagi kita untuk memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati mayit dan mengkubur mayit. Jadi nek mayit kafir beda lagi. Nah, nanti akan dibahas. Ketika mayitnya kafir, kewajibannya tidak 4 ini. Ketika mayitnya itu dilahirkan tapi tidak dalam keadaan hidup. Jadi bayi keluron, sikat. Nah, nanti juga beda lagi mau. Nah, ini yang berlaku di masyarakat. Biasanya mayit itu kita punya kewajiban 4 untuk si mayit. Nah, iku. Qaluhu wa wajabalan wajib li dzimmiyin maring kafir dzimmi apa takfinun apa ngafani wa dafnun lan ngubur. Tapi ketika mayit tersebut enggak Islam, kafir dzimmi, maka kita berkewajiban mengkafani mayit dan mengkubur mayit. Jadi memandikan dan menyolati mayit itu tidak wajib, bahkan nggak boleh. Nah, karena apa? Menyolati mayit itu mendoakan mayit, sedangkan dia kafir dhimmi, percuma didoakan kan? Dia itu kafir dhimmi. Nah, makanya yang boleh disolatkan itu orang Islam mayit iki mau. Nek mayit kafir dhimmi enggak boleh mau. Walisiktin lan bayi keluron, lan maring bayi keluron. Jadi bayi keluron, bayi yang baru lahir terus meninggal. Nah, itu sikat itu mayitin engkang mati. Apa guslun ngadusi wa kafan lan ngafani wa dafnun lan ngubur. Jadi mayit ketika dia statusnya adalah sikat, jadi lahir langsung mati, itu kita kewajibannya adalah memandikan mayit, mengkafani mayit dan mengkubur mayit. Nah, itu seperti itu. Jadi tetap dia tidak boleh disolati.
kewajibannya cuma 3 ini. Tapi nek kafir dhimmi cuma 2, ngubur dan mengkafani mayit. Wala yusallalan ora den salati alaihi ma apa ing atase dhimmilan sikat. Jadi tidak diperbolehkan menyolati kafir dhimmi dan bayi sikat tadi keluron. Itu nggak usah disolati, nggak masalah mau, karena sikat itu kan anak yang baru lahir terus meninggal. Jadi dia cara bahasanya nggak punya dosa, makanya nggak usah disolati, nggak masalah. Kafir dhimmi itu memang dia statusnya tidak boleh didoakan, termasuk juga sholat jenazah itu nggak boleh mau. Jadi khusus orang Islam. Waman utawi sapane wong mata iku mati sapa man matine fikital kufari ing dalem merangi pira-pira kafir, oleh mati mau bisa babi kelawan sebab kital. Ketika ada orang zaman dulu meninggal dalam keadaan berperang di jalan Allah, perang melawan orang-orang kafir, zaman-zaman sahabat dulu. Nah, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi itu perang menegakkan agama Islam melawan orang-orang kafir yang dolim. Lah ternyata sahabat meninggal, ada yang meninggal. Maka kufina mongko den kafani fisyabihi apa yang dalam piro-piro pakaiane mayit ki mauman. Jadi ketika memang mayit iku meninggal iki. Jadi kufina mongko den kafani sapa man fisyabi ing dalem piro-piro pakaiane man. Ketika mayit statusnya adalah orang yang mati syahid, perang melawan orang kafir menegakkan agama Islam, dia kalah meninggal, maka dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai. Jadi pakaiannya yang dia pakai ini apa? Misalkan jubah, yo wes jubah iku mau. Nah, tapi nek gak nyukupi piye? Wong dia perang iku enggak pakaian iku cuman sehelai sedikit saja. Fa ilam takfihi mongko lamun ora nyukupi apa siaphi ing man zida mongko den tambahi alaiha apa siap mau. Tapi ketika nantinya mayit yang mati syahid itu pakaiannya yang digunakan untuk mengkafani dia nggak cukup, ya ditambahi maneh. Ya nggak masalah iki mau. Sing penting orang kafir orang syahid ini itu dia tetap dikubur. Cuman caranya, ya ini cuma caranya itu tidak perlu dimandikan, tapi pakaian yang dia pakai ketika berperang itu digunakan untuk ngubur imam. Makanya wala yungsal wadufina lan den kubur sapa man wala yungsalu lan ora den dusi sapa man wala yusallalan ora den salati alaihi sapa man. Jadi kewajiban ketika mayat tersebut adalah orang yang mati syahid, kita itu wajib yang namanya mengkubur mayat, tapi dengan pakaian yang dia pakai, nggak perlu dimandikan, karena darahnya orang yang mati syahid itu nanti bisa dibuat bukti di kuburan, dan tidak perlu disolati, karena jaminannya orang yang mati syahid adalah surga. Jadi bedakan ketika orang yang meninggal itu orang yang Islam, bagaimana kewajibannya tadi 4. Ketika kafir dhimmi itu kewajiban kita ada berapa, ketika sikat ada berapa, ketika orang yang mati syahid ada berapa. Lah itu perbedaannya ada masing-masing mau.